terjadi di dalam kehidupan masyarakat, baik itu dalam cara berpikir, bertindak, kebiasaan, nilai atau teknologi yang berlangsung dari waktu ke waktu. Contohnya misalkan dulu orang itu kalau misalkan komunikasi kan lewat surat, sedangkan sekarang kan bisa menggunakan WhatsApp seperti itu. Nah, perubahan sosial ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dimana perubahan ini tidak terjadi pada satu orang saja gitu ya, tapi dalam kelompok atau masyarakat luas. Nah, selain itu perubahan sosial juga menyangkut jadi bisa berupa perubahan dalam gaya berpakaian, seperti misalkan sekarang trennya berpakaiannya seperti apa, sedangkan zaman dulu kan pasti berpakaiannya hanya menggunakan, misalkan untuk perempuan hanya menggunakan kebaya tradisional, lalu ke bawahnya menggunakan samping ya, rok yang batik seperti itu. Nah, lalu ada cara berkomunikasi. Nah, mungkin cara berkomunikasi itu seperti yang telah tadi disampaikan sebelumnya, menggunakan surat, harus dikirim ke pos, tapi sekarang karena adanya perubahan sosial yaitu dengan internet itu bisa menggunakan WhatsApp, jadi komunikasi jadi lebih mudah gitu ya. Nah, jadi perubahan sosial ini dipengaruhi oleh di mana saja kan bisa ya dilaksanakan, bisa melalui Zoom seperti itu, atau bisa cari materi sendiri, bisa lewat YouTube dan yang lainnya. Lalu, nah untuk budaya luar ini terjadi karena pengaruh zaman gitu ya. Seiring berjalannya waktu kan zaman semakin canggih, jadi tentang budaya luar itu dapat diakses di mana saja, jadi lebih mudah. Lalu ada perubahan besar dan kecil. Nah, untuk perubahan besar dan kecil yang terjadi pada perubahan sosial ini, untuk perubahan besar ini ada di internet, yang dimana internet ini seperti yang tadi telah dikatakan, segala sesuatu yang ada di internet itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Seperti komunikasi, seperti yang tadi telah disampaikan, komunikasi yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Maksudnya orang-orang yang sedang bermain, biasanya yang lagi main sekarang kan kalau main itu kan nongkrong gitu ya di kafe, itu orang yang sebelahan biasanya sibuk sama dunianya sendiri gitu ya, ada yang main game ya kan, jadi fokus sendiri, jadi individualisme seperti itu. Lalu untuk dampak positifnya itu kemajuan teknologi, komunikasi jadi mudah, tidak harus pergi dulu ke kantor pos seperti itu. Oke, cukup sekian materi dari saya. Di sini saya akan menayangkan video. Boleh? Teman-teman, di sini ada beberapa contoh yang terjadi akibat perubahan sosial di masyarakat. Nah, kalau dulu itu bermain itu kita saling berinteraksi satu sama lain secara langsung, tapi kalau zaman sekarang itu bisa dilihat semuanya berfokus pada smartphone-nya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada perubahan dari informasi. Kalau dulu itu kalau sekarang itu apapun ada di dalam Google, di dalam handphone dan alat elektroniknya masing-masing. Nah, sekarang transportasi juga mengalami perubahan. Jika zaman dulu itu orang-orang lebih banyak yaitu jalan kaki, naik sepeda, tapi sekarang apapun naik motor. Datang lama. Kalau dulu itu kalau saling bertemu itu saling menyapa, kalau ada insiden apapun sekecil apapun itu meminta maaf, berterima kasih dan lain-lainnya. Lanjut. Sedangkan zaman sekarang itu tata keramanya itu sedikit berkurang. Nah, bisa kita lihat senggol bacok ya. Terus kalau zaman dulu ketika ngumpul itu saling ngobrol, saling berinteraksi satu sama lain, banyak yang diceritakan. Tapi kalau sekarang itu semuanya fokus pada smartphone-nya masing-masing. Bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup dari kesenian, pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, sekarang kita punya di sini, kita akan membagi ke dalam dua kelompok. Nanti kelompoknya, ini kelompok ini kelompok satu, ini kelompok dua. Di sini nanti kita punya puzzle ya, teman-teman nanti harus saling membantu. Nah, bekerja sama, saling membantu
yang tadi. Ya, yang diperlihatkan oleh pasal tersebut. Kemudian kalian nanti akan mempresentasikannya secara singkat apa permasalahannya, kemudian cari juga dampaknya dan cari solusi atas permasalahan tersebut. Oke, ini untuk kelompok 1. Berarti yang teknologi kita lagi pada nih belajar sama kawan-kawan. 10. Depan. Kesini, Neng.
seperti mencium tangan orang tua atau guru dan bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Namun sekarang budaya tersebut mulai luntur, banyak remaja yang kurang menghargai orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk dampak yang terjadinya yaitu meningkatkan perilaku tidak hormat kepada guru dan orang tua. Yang kedua, terjadinya konflik antara generasi muda dan tua. Yang ketiga, menurunnya nilai-nilai etika dan moral di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada solusi atas masalah. Menanamkan kembali pendidikan karakter sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya yaitu memberi teladan sopan santun oleh orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan budaya dan kebiasaan di sekolah untuk menumbuhkan sikap hormat dan etika seperti program salam sapa dan refleksi nilai. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya ada permasalahan akibat perubahan dan kemajuan teknologi. Ya. Permasalahannya yaitu anak-anak kini lebih sering bermain gadget atau berkomunikasi lewat media sosial daripada berinteraksi langsung atau bermain di luar rumah. Dampak yang terjadinya yaitu yang pertama kurangnya interaksi sosial dan empati, yang kedua resiko kecanduan gadget dan media sosial, yang ketiga aktivitas fisik berkurang sehingga berdampak pada kesehatan, yang terakhir penurunan kemampuan komunikasi langsung. Untuk solusinya, yang pertama batasi waktu penggunaan gadget dengan aturan yang jelas, yang kedua dorong anak untuk lebih banyak bermain di luar bersama teman, yang ketiga adakan kegiatan bersama yang tidak melibatkan layar seperti permainan tradisional, olahraga atau kegiatan kreatif. Yang terakhir libatkan keluarga dan sekolah dalam mengawasi. Kegiatan yang disupport tentang perubahan sosial yang dilakukan dalam kelompok kecil tadi ini sejalan dengan pendekatan problem based learning yaitu atau PBL. Nah, melalui pemecahan masalah yang nyata, siswa ini dapat diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan keterlibatan aktif. Siswa yang memperkuat kerja sama tim dan meningkatkan pemahaman proses secara mendalam. Nah, meskipun masih ada kelompok yang partisipasinya ini belum merata secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan baik. PBL dalam bentuk ini berhasil untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan siswa. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga teman-teman bisa lebih materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.